Ya, halo guys. Jadi di sini saya akan bicara tentang masalah deposito ya. Untuk masalah deposito, pertama-tama saya akan bicara terlebih dahulu. Deposito itu adalah, ya kalau misalnya orang Islam bakal bicara riba, dan saya juga orang Islam, alhamdulillahnya. Jadi kalau untuk deposito tuh untuk sekarang Indonesia tuh di 2021 nih ya, yang saya tahu mungkin di sekarang rate-nya tuh antara 3,5% sampai 3,75% kayak gitu, atau mungkin bisa 3% kayak gitu. Selanjutnya kalau untuk deposito, jujur saya sendiri untuk masalah deposito nggak banyak bicara tentang menjelekkan atau membaguskan suatu area ya kayak gitu. Jadi kalau untuk bank-bank biasanya kalau misalnya Mandiri ataupun BNI ataupun BCA nih, itu biasanya hanya 3,5% atau 3,5%, kecil ya kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri sarankan, kalau memang mau di bank-bank kayak gini, saya lebih tertarik di bank BCA karena kredibilitas dari depositonya itu sangat bagus. Nggak ada sih memang kasus depositonya mungkin hilang ataupun kayak gimana gitu, tapi yang saya tahu itu di bank BCA uangnya diganti. Gak tahu ya kalau bank yang lain gitu, mungkin kayak BNI, mungkin ada sekarang ini ada kasus baru tentang bank BNI, mungkin bisa dicari tahu saja kayak gitu. Maksudku BNI ini kan sekelas BUMN ya kayak gitu. Aku nggak tahu apakah uang itu diganti atau nggak tahu ya, cari aja beritanya, kayaknya diganti. Tapi karena saya lebih trusting dari bank BCA, jadi kalau untuk deposito mungkin lebih baik di sana. Tapi bagi kalian yang mungkin depositonya kecil banget 3% kayak gitu, saya bisa mau yang lebih tinggi lagi nggak sih deposito? Bisa. Jadi di sini deposito tuh ada, kalau deposito kan dari bank ke peminjam ke orang kayak gitu, ada antara bank sama ini kan ada batasnya kayak gitu. Jadi dianya biaya operasionalnya tuh yang membuat deposito tuh mungkin lebih kecil. Tapi kalau kalian mau lebih besar itu bisa di reksadana ya. Di reksadana itu sendiri ada yang versi cepat. Kalau reksadana versi cepat kayak bank jadinya ya, kalau bisa dicairkan langsung dalam waktu 15 menit, wah kan itu aneh banget tuh, deposito bisa dicairkan dalam waktu 15 menit. Wah itu bagus banget kayak gitu kan, cepat banget, sama aja kayak kita nabung di bank kalau kayak gitu kan gitu. Jadi bisa tiba-tiba jadi dana darurat kayak gitu. Nah kalau di bank juga di Tokopedia itu reksadana itu, kalau nggak salah ada yang syariah ada yang non syariah. Kalau yang syariah itu dari Mandiri, itu kalau nggak salah bunganya 3,5%, ya cukup besar sih 3,5%, karena sekarang cuma tinggal 3%. Tapi kalau yang non syariah itu ada kalau nggak salah 5,4% ya, atau 5% kayak gitu, bisa dicari aja. Itu dari terbitan dari Shalendra. Itu bedanya deposito sama yang reksadana Tokopedia apa? Kalau deposito tuh memang dikeluarkan dari bank. Kalau reksadana itu memang ada lembaga investasi yang trusting, jadi dia tuh kan dari OJK, sudah di ACC kayak gitu. Jadi dia lebih tinggi kayak gitu, karena bukan dari bank. Tapi manajer investasi ini pasti lah sudah bertahun-tahun sudah ada di ini, dan juga untuk rasio kehilangan uang itu sama aja sih, sedikit banget untuk kejadian nama kayak gitu. Dan kayaknya malah saya merasa nggak mungkin untuk di reksadana tuh bahkan kehilangan, kecuali ada beberapa yang nggak terkenal ya. Jadi saran saya kalau reksadana yang pilih aja yang terkenal, support Syariah ataupun Shalendra. Lalu ada lagi kalau mau deposito yang lebih tinggi lagi, reksadana pendapatan umum RDPU, itu bisa cari aja di Bibit. Jadi kalau di Bibit tuh ada juga yang lainnya, tapi saya sendiri yang paling recommended tuh di, kalau kalian sudah download aplikasi Bibit dan juga kalian bakal ketemu yang syariah, itu nanti ada yang ketemu di RDPU Syariah Deposito. Itu ada namanya kalau nggak salah Syariah. Nah itu tinggi loh, 6% gitu. Terus yang non syariah juga tinggi juga, berapa ya, 6,3 atau kayak gimana kayak gitu. Itu tinggi banget untuk sebuah deposito.
Ya mungkin itu aja. Jadi kalau kalian yang pusing, aduh katanya ini kecil banget, Bang Jago cuma 3%, aduh ini TMRW cuma 4%. Kalau misalnya yang lain tuh, bahkan kalau BCA buat deposito baik itu cuma 3%. Ya tadi musuhnya ya pakai LDPO. Kalau di sana insya Allah aman karena sudah ada OJK juga gitu. Jadi kalau lah sudah ada OJK, insya Allah lebih aman kayak gitu. Sama aja kayak kita deposito di bank tapi uangnya lebih gede bunganya kayak gitu. Aku saranin kalau untuk yang Islam kayak kita tuh lebih baik di bibit yang syariah ya, di support syariah gitu aja, itu yang paling gede dan trusted juga ya. Oke.